Alhamdulillah ala ni'mati wa minnati a'zamil wasail wa huwa wujudu wa maulidu wa bi'satu sayyidil awakhiri wal awail man ittasafa bi jami'il fadail wal fawadil wattasafa bil afadil wa afadilil afadil. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadar Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Faya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu jalla jalaluhu wahdah fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan dan yang sangat didoakan dan sangat diharapkan doanya. Wabil khusus dari para ulama yang hadir dan juga doa yang tercurah untuk para ulama yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus sahibul fadilah, sahibul maqam, guru kita semua, Ustadzuna pengersa al-Ustadz Abu Wa'il hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, nikmat yang tak terhingga yang Allah hujankan kepada kita semua.
yang tidak ada bandingannya, dari mulai hakikat anugerah, hakikat nikmat, sampai dengan hakikat fasilitas-fasilitas anugerah. Kita mendapatkan anugerah itu ima hakikatnya anugerah wa ima fasilitasnya, wasilah-wasilahnya lengkap. Sudah dibahas di majelis yang telah lalu bahwa hakikat anugerah itu tatkala kita mendapatkan cinta Allah dan cinta Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ridho Allah dan ridhonya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kasih sayang Allah dan kasih sayangnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ampunan Allah dan ampunan Kangjeng Nabi Muhammad, pertolongan Allah dan syafaat pertolongan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hidayah Allah dan hidayahnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu Allah, ilmunya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Allah, ajarannya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu. Barakah Allah, barakahnya Kangjeng Nabi Muhammad. Nur Allah, nurnya Kangjeng Nabi Muhammad. Sir Allah, sirnya Kangjeng Nabi Muhammad. Dan segala pemberian Allah dan pemberian Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan ridhonya dan kasih sayangnya. Karena tidak semua pemberian itu dibarengi dengan ridha dan kasih sayang. Lebok kusiah sing beak. Itu perintah. Makan, habisin sama kamu semuanya. Bukan berarti pemberian itu dibarengi dengan ridha, malah itu pemberian yang dibarengi dengan murka. Maka tidak bisa kita mengkategorikan ridho Allah itu ada pada pemberiannya, tidak bisa, kan? Karena tidak setiap pemberian itu dibarengi dengan ridho dan sayang. Ada pemberian atas nama ridho dan sayang, ada pemberian atas nama kebencian. Ada pemberian yang memang tujuannya diberi itu untuk dicelakakan dengan pemberian itu, gitu kan? Ternyata ahli neraka itu justru masuknya ke neraka itu di antara asbabnya adalah karena pemberian Allah. Allah ciptakan badannya, Allah ciptakan ruhnya, Allah kasih sehat, Allah kasih kuat, Allah kasih cerdas, Allah kasih harta, kasih benda, kasih kekayaan, kasih jabatan, kasih itu, kasih ini. Ternyata itu semua menjadi asbab, kan? Beratnya siksaan, menjadi asbab rumitnya hisaban. Allah. Andai kata diciptakan untuk dijadikan ahli neraka, mendingan diciptakan, mendingan tidak. Andai kata kekayaan itu ternyata menjadi asbab neraka, mending dikasih kekayaan, mending tidak. Andai kata
kecerdasan itu, kepintaran itu menjadi asbab yang memasukkan ke neraka, mendingan dikasih cerdas mending tidak. Andai kata dijadikan manusia itu menjadi asbab jadi ahli neraka, mending jadi manusia mending tidak. Kita kan sudah paham dalam bahasan yang telah lalu, anjing Ashabul Kahfi masuk surga, gitu kan? Kalau begitu mendingan jadi anjing Ashabul Kahfi aja daripada jadi Firaun, daripada jadi Karun, gitu kan? Daripada jadi setan iblis, daripada jadi Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi masih berharga anjing Ashabul Kahfi. Kalau begitu mendingan jadi semut Nabi Sulaiman aja, mending menjadi burung hudhudnya Nabi Sulaiman saja alaihi salatu wassalam. Kalau ternyata jadi manusia malah jadi ahli neraka. Kalau begitu mending jadi sapinya anak soleh yang ada dalam surat Al-Baqarah saja, atau jadi pohon kurma, gitu kan? Mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi mimbar Nabi, pernah jadi mimbar Nabi, ya, pohon kurma yang dijamin masuk surga, hidup beserta Nabi di surga tuh, ketimbang jadi manusia seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, jadi yang disebut dengan hakikat anugerah bukan wujudnya diciptakan, bukan wujudnya manusia, bukan sehat, kuat dan cerdasnya, bukan jabatan dan berbagai nikmat yang lainnya, rezekinya, bukan di sana adanya, tapi adanya di ridho Allah, di ridhonya Rasulullah, dicinta Allah, dicintanya Rasulullah, disayang Allah, disayang Rasulullah, kan? Oh, di sana adanya, ya. Di sana adanya. Nah, ini hakikat namanya. Hakikat anugerah itu di sana. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan bangsa jin ini di dalam sunnahnya, sunnah Allah, yakni adat Allah, bahwa Allah dalam adatnya memberikan kasih sayang, memberikan cinta, gitu kan, memberikan ridho kepada makhluknya ini. Nah, diwasilahi dengan imannya makhluknya, iman makhluknya kepada Allah, gitu kan. Begitu pula Nabi, sayangnya Nabi, cintanya Nabi, ridhonya Nabi kepada umatnya diwasilahi dengan imannya umat ini. Iman kepada Allah, iman kepada Kangjeng Nabi Muhammad, yang iman ini dibarengi dengan cinta dan ta'zim, mencintai Allah, mencintai Kangjeng Nabi Muhammad, mengagungkan Allah, mengagungkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lalu apalagi juga diikuti dengan ketaatan kepada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Kangjeng Nabi Muhammad. Yang ini disebut hukum syariah. Ya. Mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya diikuti, mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dijauhi. Nah, ini ya wasilah. Lalu juga sikap-sikap kepada Allah yang lain, seperti syukur kepada nikmat Allah, syukur kepada kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti memuji kepada Allah, mengingat Allah, memuji dan mengingat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti percaya teguh, benar-benar thiqah dalam hati kepada Allah dan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
seperti baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Kangjeng Nabi Muhammad, seperti khusyuk dan khudu, tawadhu kepada Allah, khusyuk dan khudu, tawadhu kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bertasbih, tahmid, takbir, tahlil gitu kan kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan juga banyak bersalawat salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal ilmu Allah seperti sekarang kita berangkat dari berbagai wilayah. Ini dari banyak kecamatan yang hadir di sini, itu kan bukan desa lagi. Nah, tujuannya apa? Mencari ilmu Allah dan ilmu Kangjeng Nabi Muhammad. Karena mencari ilmu dan memiliki ilmu Allah ini adalah wasilah mendapatkan ridha Allah. Lalu mengamalkan ilmu Allah dan ilmu Nabi. Lalu mendakwahkan ilmu Allah dan ilmu Nabi. Paham? Jelas? Nah, ini yang menjadi wasilah ridho. Iya. Yang jadi wasilah ridho itu. Oh, begitu. Jadi hakikat anugerah ada pada keridhaan Allah, sayang Allah, cinta Allah itu. Tapi ini bisa ada sayang Allah, cinta Allah, ridha Allah, sayang Nabi, cinta Nabi, ridha Nabi, jika kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi beriman, itu mencintai, mengagungkan, mengingat, memuji, bersyukur, gitu kan, mengenal, mendekati Allah dan Sayyiduna Muhammad, tunduk kepada aturan Allah dan kepada aturan Kangjeng Nabi Muhammad di sana. Nah, amalan kita malam-malam seperti ini, bukan malam lagi, malah sekarang sudah pagi hari, waktu sahur. Itu dari tadi kita berangkat, ada yang berangkat pada maghrib, ada yang berangkat sebelum maghrib, jadi itu kan sudah berangkat karena tempatnya jauh. Sampai saat ini alhamdulillah, sampai saat ini belum tidur, ya cuma ngorok doang. Alhamdulillah belum tidur. Hari tadi ikut ngaji, dan berapa jadwal tadi? 3 jadwal dari sore barusan. Sekarang apalagi kalau mau ikut lagi ke Banjaran sekarang haji tuh. Oke, gitu. Bapak enggak lama di sini terus ke Banjaran. Mau dari Banjaran nunggu, bayangkan. Nunggu. Kalau enggak keburu pasti habis subuh tuh. Insyaallah. Itu udah biasa. Pengajian habis subuh sudah biasa. Kalau di Sumedang kan sangat jarang ya. Sangat jarang. Dulu pernah dulu. Karena memang jadwal Sumedang itu dulunya akhir. Sekarang dibalik, rolling. Itu kan ada rolling. Giliran Sumedang aja terus, Bandung. Tuh, request terus. Saking cinta. Nanti giliran Sumedang yang akhir-akhir, Sumedang yang request. Allah. Kalau dibilang protes mah jangan ya. Karena kita sudah tahu bagaimana adab. Adab tidak boleh ada protes. Loh, kita menunggu saja. Andai kata tidak datang ya sudah. Tidak boleh jelek sangka, tidak boleh menjelekan, tidak boleh. Adab namanya. Oke. Ini giliran Sumedang sekarang. Kadang giliran Bandung terus jadwal itu banyak. Tuh bagi. Lalu
Setelah kita faham bahwa wasilah mendapatkan cinta Allah, cinta Nabi kepada kita, sayang Allah, sayang Nabi kepada kita, ridho Allah, ridho Nabi kepada kita, itu wasilahnya adalah sikap kita kepada Allah dan kepada Nabi. Bagaimana sikap kita, itu kan? Maka tentukanlah sikap. Tentukanlah sikap. Jangan menuntut cinta dari Allah, dari Rasul, sementara kita tidak mewujudkan syaratnya, sikap kita. Nah, kewajiban kita itu bukan menuntut supaya Allah cinta, Rasul cinta, tapi menuntut diri kita supaya memenuhi hak Allah dan hak Rasul. Apa hak Allah, apa hak Rasul? Harus diimani, harus dicintai, harus diagungkan, harus disyukuri, harus diingat, harus dipuji, harus ditaati. Oh banyak. Itu hak Allah, hak Rasul. Paham? Nanti juga kalau kita sudah memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak Rasulullah SAW, maka secara otomatis Allah dan Rasul juga memenuhi, kan? Apa? Janji-janjinya. Memenuhi janji-janjinya. Kalau Allah, ingat, kalau Allah tidak ada kewajiban memenuhi hak kita, karena tidak ada hak kita kalau hubungan dengan Allah. Yang ada hak antara makhluk dengan makhluk. Maka tidak ada istilah kewajiban Allah, tidak ada. Keharusan Allah tidak ada. Andai kata Allah tidak menepati janjinya, bagi Allah tidak zalim dan tidak dosa. Andai kata Allah memasukkan yang mukmin ke neraka, yang kafir ke surga, bagi Allah haknya terus. Paham? Oke. Allah. Jadi itulah anugerah. Nah, ini termasuk daripada hakikat anugerah. Hakikat anugerah itu sayangnya Allah, ridhonya Allah, sayangnya Nabi, ridhonya Nabi. Ini anugerah, hakikat anugerah. Jangankan sayangnya Nabi, sayangnya wali saja, sayangnya ulama. Lihat Ashabul Kahfi, karena sayang kepada anjing, akhirnya mau bawa anjing ke surga. Karena sayang kepada anjing. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam jelas Nabi. Kalau orang soleh, anak yang soleh bawa sapi, itu kan. Masuk surganya seperti itu. Karena apa? Sayang. Bukan karena dia ibadah, bukan karena dia manusia, bukan karena dia, karena sayang. Nabi kalau sudah sayang sama pohon korma itu, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, Nabi sayang sama pohon kurma, ingin membawa ke surga, ya tidak ada yang bisa menghalangi. Oh, up to you. Mau bawa ke surga, silahkan, tafadhol. Akhirnya pohon kurma dihidupkan di surga, biawak dibawa ke surga. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini sayangnya Nabi, sayangnya wali, sayangnya ulama. Maka usahakan oleh kita jurus keselamatan yang tadi malam dibahas waktu di Rancapanggung Cililin, waktu di Bongas, waktu kalian saat itu HS. Itu kan streaming kan? Streaming. Kalau yang dengar streaming tahu 3 jurus keselamatan. Tahu. Kalau yang HSW mah
Ya nggak tahu. Om Adi saja, bayangkan, ikut nggak? Enggak ikut. Pas HS-nya. Padahal biasanya selalu menyiarkan streaming, tapi kalau giliran HS tetap aja nggak tahu. Gitu. Maka sedikit gitu kan, sedikit melenceng, sedikit HS, anugerah hilang. Maka jangan lalawora. Hati-hati, jangan lalawora. Jangan sampai sedikit melenceng. Waduh, istilah tentara apa? Sedikit awas, sedikit itu ceroboh itu mati. Istilah tentara kan gitu. Udah boleh ceroboh, sedikit saja meleng mati, artinya gitu. Patokannya begitu. Dalam mencari anugerah juga begitu, jangan sampai ada meleng istilahnya. Sedikit meleng itu rugi. Yang lain tahu, ini tidak tahu melokok apa ya, yang itu kan jadi hokcai. Sedikit meleng. Gitu. Apalagi yang ngajinya jarang. Kalau yang ngajinya jarang mah, yang lain ngomong itu. Apa? Kan? Yang lain ngomongin ini, ngomongin itu. Apa? Molok aja terus. Ngajinya jarang, gitu kan? Yang jarang juga ditambah lagi, di samping jarang datangnya belakangan. Sudah datangnya belakangan, ngobrol. Kalau tidak ngobrol, HS. Ditambah lagi, memang otaknya hang lagi, ya. Masya Allah. Ditambah lagi ngajinya itu juga dari dulu sampai sekarang belum pindah masalah, belum pindah bab, itu aja terus. Ya, dia mau tahu tentang wawasan Islam yang luas bagaimana, mau mengenal Allah secara luas gimana, mau mengenal Rasul secara luas gimana, gitu kan? Apalagi sekarang ada mindset yang salah, jangan sering-sering ngaji, gitu kan? Itu mindsetnya sudah salah. Jangan terlalu sering muludan aja terus. Ini mindsetnya sudah salah. Mindset yang menjadikan dirinya bodoh, menjadikan yang lain bodoh, menjadikan dirinya dan yang lain rugi, gitu kan? Karena mindset itu, akhirnya dengan mindset itu, ya jangan terlalu sering-sering amat. Nanti kalau sering-sering amat jadi pinter, kan? Cepat nanti pinternya, banyak lagi nanti pahalanya. Akhirnya karena setan iblis tidak mau Bani Adam untung, maka dilontarkan pemikiran-pemikiran yang kotor, gitu kan? Di antaranya jangan terlalu sering-sering amat ngaji, muludan terus aja, gitu kan? Takut apa? Takut pinter. Paham? Paham? Eces? Padahal yang disebut dengan muludan itu, bayangkan, muludan itu majelis ilmu, mengenal Nabi, mengenal keagungannya, mengenal keterpujiannya, mengenal keunggulannya, ditambah lagi mengenal ajarannya, lalu bertawasul dengan keagungan Nabi, akhirnya doa dikabul, dosa diampuni, selamat dari berbagai bencana, itu kan? Apa ndak mau begitu? Mau dong. Apalagi mendapat syafaat Nabi, mau nggak? Tuh kan? Tuh. Semakin sering muludan artinya semakin bertambah segala halnya yang baik-baik
yang Allah hujankan kepada hambanya yang mengagungkan kekasihnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita jadi Sohibul Bait, punya jadwal maulid, justru harus lebih bahagia, gitu kan? Harus lebih bahagia. Nanti mubalik datangnya sudah dekat subuh, gitu. Biar apa? Biar lama di sini acara itu, acara ini. Jadi mengagungkan Rasul itu variatif, berbagai amalia, suguhan-suguhan untuk Nabi. Yang ceramahnya perbanyak, sholawatnya perbanyak, gitu kan? Ini barokahnya bukan cuma bagi Sohibul Bait saja, tapi bagi yang hadir dan bagi yang tidak hadir pun, bagi kampung itu akan menjadi kampung barokah. Nanti akan ada perubahan, yang tadinya tidak dapat hidayah jadi dapat hidayah, yang tadinya kampung itu kampung yang Masya Allah banyak masalah jadi hilang masalahnya. Tuh, barokah apa? Barokah amal solehnya orang-orang yang melakukan amal soleh, mengagungkan Nabi, mengingat Nabi, bersalawat salam kepada Nabi, memuji Nabi, mengenal Nabi. Bayangkan, itu kan jumlahnya juga banyak dari ba'da isya sampai subuh. Nah kan gitu kan. Kalau mubalik datang ba'da isya nanti selesai jam 10 atau jam 9, ya segitu dapatnya. Tidak akan sama dengan yang sampai subuh, betul, tidak akan sama. Tapi kadang-kadang karena kebodohan kesel juga mubalik datangnya akhir. Saking apa? Jadi saking bodoh itu, bukan saking pinter, gitu kan? Tapi ada juga saking pinter, kan? Loh, saking pinter gimana? Masalahnya saking pingin lama, saking rindu pingin lama gitu duduk di rumah saya, kan? Karena kerinduan, karena kecintaan. Biarlah ngaji nama nanti juga di akhir, tidak masalah. Atau ngajinya yang lama, gitu kan. Nah, ngajinya dari Isya, kiai ini sampai subuh ngajinya gitu. Terus dia ngaji, gitu kan. Masya Allah. Masya Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Faham semua? Faham? PS. Lalu ada lagi yang disebut dengan anugerah. Tapi anugerah ini ya, hanya wasilah. Wasilah anugerah. Kalau barusan hakikat anugerah. Wasilah anugerah itu apa, Pak? Ya kita diciptakan, kita jasmani kita, rohani kita. Nah ini kan ya, wasilah kesehatan, kehidupan, kekuatan, kecerdasan, lalu harta, benda, keluarga. Aduh, ini semuanya anugerah. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat, rumah, ini semua anugerah. Jabatan, ini anugerah semua. Tapi anugerah itu jika, nah ada jikanya ini mah. Jikanya apa? Jelas-jelas dipakai fasilitas sarana prasarana beriman dan Islam dan ihsan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Iman, Islam dan ihsan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau hidup tidak dipakai iman, Islam dan ihsan, itu hidup bukan anugerah, tapi musibah. Sehat tidak jadi ibadah, sehat musibah. Kuat tidak jadi takwa, kuat musibah. Cerdas tidak jadi taat, cerdas musibah.
harta benda, pangkat, jabatan, dan semua pemberian Allah ini tidak bisa disebut anugerah kalau tidak berwujud menjadi pengabdian kepada Allah, tidak menjadi iman dan Islam dan ihsan kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Paham? Jelas? Buktinya apa? Karun juga kaya kok, kan? Tapi kekayaannya dan dianya menjadi kayu bakar neraka. Firaun juga pejabat tinggi kok, gitu kan? Tapi menjadi kayu bakar api neraka. Setan iblis juga gagah dan pinter kok, tapi menjadi kayu bakar api neraka. Abu Jahal, Abu Lahab ganteng kok, gagah kok, nah tapi jadi kayu bakar api neraka. Andai kata dipilihkan menjadi Firaun atau mendingan jadi anjingnya Ashabul Kahfi, tetap aja menjadi anjing daripada jadi manusia tapi jadi ahli neraka. Kemudian jadi anjing jadi ahli surga, gitu kan? Kenapa anjing jadi ahli surga ya? Kenapa Abu Jahal jadi ahli neraka ya? Kenapa Fir'aun dan Qarun jadi ahli neraka ya? Padahal kaya, padahal pejabat. Karena tidak ada pengabdian dalam hidupnya kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah, juga kepada putusan Allah, dan tidak ada cinta dan ta'zim kepada Allah dan kepada utusan Allah. Sehingga Allah tidak sayang, Rasul tidak sayang, Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho. Pada akhirnya karena gak ada ridho dan sayang Allah dan Rasulnya, akhirnya menjadi ahli neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jelas? Kan makanya kita tidak bisa menyikapi hidup sehat, cerdas, kaya, jabatan, berbagai pemberian Allah dengan syukur dan dengan bahagia. Maksud syukur di sini maksudnya bahagia, ya, dengan bahagia. Bukan hakikat syukur. Kalau bukan hakikat syukur memang seharusnya. Tapi kalau dengan bahagia saja, bahagia sekali atas pemberian Allah, belum tentu itu pemberian menjadi ridho Allah. Belum tentu itu pemberian menjadi kasih sayang dan cinta Allah. Jadi kalau begitu, belum tentu juga harus disikapi dengan bahagia. Alhamdulillah saya sekarang sehat, belum tentu itu sehat adalah hakikat anugerah. Bahkan menjadi fasilitas anugerah tadi. Kenapa bilang alhamdulillah? Ini kan anugerah. Belum tentu berapa banyak orang yang justru karena sehatnya dia masuk neraka. Itu kan? Karena sehatnya, karena kuatnya, karena kayanya, karena jabatannya masuk neraka. Jadi dilihat dulu nih, sehatnya ini jadi ibadah enggak? Kalau jadi ibadah, alhamdulillah. Harta jadi ibadah, alhamdulillah. Punya otak jadi ibadah, alhamdulillah. Kalau yakin jadi ibadah. Kalau enggak jadi ibadah, innalillah, astagfirullahaladzim. Minta ampunan kepada Allah. Makanya kita sekarang itu sudah dari sore kita mengikuti ngaji. Ini dikuatkan oleh siapa? Allah. Dihidayahi oleh siapa? Allah. Ditaufiki oleh siapa? Allah. Perintah siapa? Allah. Maka disinilah letak alhamdulillah, kan? Letak alhamdulillah di sini, walaupun duduk di tempat yang
becek gitu kan, di rumah punya karpet yang mewah, kursi yang bagus, spring bed yang mahal, di sini hanya hamparan kardus doang. Itu pun juga ya dapat dari gitu kan, dari tetangga. Ya pamanggih kadang tina carang karunta gitu kardus nanti, masya Allah. Padahal di rumahnya karpet punya, tapi karena sudah paham saya di rumah tidak bisa mewujudkan nilai ibadah. Ada nilai ibadah tapi tempatnya becek, dingin, malah harus siap tidak tidur. Masya Allah, berangkatlah, tidak masalah, berangkat kan. Perangi ngantuk, perangi tidur, tidak masalah. Saya ridho duduk di jalanan, padahal di rumah punya karpet yang bagus. Padahal saya itu gelarnya doktor, insinyur. Saya ridho duduk di jalanan demi menggapai ridho Allah. Karena ridho Allah, ridho Nabi bisa digapai dengan ketundukan kepada Allah, ketundukan kepada Nabi. Allah. Ini kita semua berkumpul, berkorban demi mewujudkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Sayyidina Muhammad. Pengagungan kita kepada Allah dan Sayyidina Muhammad. Mewujudkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Sayyidina Muhammad. Inilah yang disebut dengan ayat-ayat cinta. Apa? Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Ayat itu apa? Tanda. Cinta itu ada tandanya, kan? Selalu ingat, ya. Selalu ingin memujinya, selalu rindu, gitu kan? Siap berkorban demi yang dicintainya. Tuh, ingin selalu menjadikan yang dicintainya ridho, senang, ingin menyenangkan yang dicintainya, ingin berbuat yang terbaik untuk yang dicintainya, itu kan? Masya Allah, jika yang dicintainya didongeng-dongeng sampai jam berapapun nikmat rasanya, itu namanya ayat-ayat cinta. Kemarin ngobrolin yang dicintainya sampai subuh, sekarang sampai subuh, besok sampai subuh. Andai kata hidupku 1000 tahun, siang dan malamku tidak tidur hanya dipakai menceritakan atau mendengarkan kebaikan sang kekasih, maka bagiku 1000 tahun tidak akan cukup. Paham? Makanya pantas kalau Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, imamnya para tabi'in itu murid sahabat. Bayangkan, imamnya para tabi'in, artinya Imam Syafi'i di bawahnya, itu tabi'in. Imam Maliki tabi'in tapi di bawahnya. Bayangkan imam-imam mujtahid yang besar di bawahnya, Imam Abu Hanifah di bawahnya. Ini imamnya semua para tabi'in, Imam Hasan Basri. Beliau mengatakan, waditu, saya sangat mengangan-angankan, mendambakan, ingin memiliki gunung emas. Andai kata saya punya gunung emas, saya menginginkan semuanya dikorbankan oleh saya untuk mewujudkan maulid, merayakan maulid Nabi besar Muhammad. Ini pernyataan Imam Hasan Basri. Saya ingin punya gunung emas seperti gunung Uhud yang begitu menjulang tinggi dan sangat luas. Gunung Uhud di Madinah, kan siapa yang pernah ke Madinah tuh, yang pernah ke Madinah tahu Gunung Uhud itu berapa kilo jaraknya, dari ujung kaki ke ujung kakinya lagi, manjang gunungnya itu, beberapa gunung lagi. Itu Gunung Uhud. Berapa kilo itu jaraknya, tinggi menjulang, masya Allah. Imam Hasan Basri mengatakan begitu, saya ingin sekali punya emas segede Gunung Uhud. Lalu kalau saya punya emas, saya akan habiskan semuanya dipakai untuk acara maulidan.
Ini imamnya para tabiin, gitu bayangkan. Kenapa begitu? Karena orang yang cinta itu demi mengagungkan yang dicintainya, berjuang di jalan yang dicintainya, meskipun hidupnya beribu-ribu tahun, meskipun sampai habis semua harta bendanya, tenaganya, tetap aja akan merasa kurang dalam mempersembahkan segala yang dia miliki untuk kekasihnya. Faham? Faham? Ada bosan gak kalau orang yang lagi cinta menceritakan yang dicintainya? Ada bosan gak kalau orang yang lagi cinta mendengarkan yang dicintainya didongengkan? Ada bosan gak yang mencintai ini tuh terus berkorban demi memuji-muji dan mengagungkan yang dicintainya? Gak akan ada bosan. Sifat kikir akan hilang, walaupun kepada tetangganya kikir, kepada saudaranya pedit, gitu kan? Kepada temennya korek. Tapi kalau kepada kekasihnya, jiwa ragaku, gitu kan? Jasa dan ruhku semua ku persembahkan untukmu, sayang. Ya, Haji. Itu namanya ayat-ayat cinta. Kalau tidak begitu, berarti ayat-ayat cintanya tidak ada. Kalau tidak ada ayat-ayat cinta, bagaimana bisa disebut cinta? Ayatnya juga tidak ada. Ayat itu apa? Tanda. Tanda. Insyaallah. Eces. Orang cinta bola sampai subuh tidak tidur. Ya begitulah ayat-ayat cinta. Gitu kan? Orang cinta dangdut, cinta hiburan, cinta wayang golek, sampai subuh dia dengerin, nonton, jauh juga dia kejar, sampai dia hujan-hujanan, gitu kan? Lagi dangdutan itu, yang namanya cinta. Ya begitulah ayat-ayat cinta. Korban ratusan juta, miliaran demi bola, demi apalagi, demi